Mari kita berdoa. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, bahwa hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami, Tuhan. Setiap detil kehidupan kami Tuhan tahu. Segala sesuatu yang kami alami Tuhan tahu. Bahkan masalah yang kami alami Tuhan tahu. Oleh sebab itu hanya kepadamu saja Tuhan kami datang ketika kami mengalami segala sesuatu, karena Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Dan Engkau tidak hanya mengenal ya Tuhan, tetapi Engkau juga memberikan solusi atas setiap persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mencurahkan Roh-Mu di dalam kehidupan kami pada hari ini, di mana kami memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami sebagai orang-orang percaya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta, bahwa pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta yaitu hari di mana pencurahan Roh Kudus. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Kita sudah mempelajari minggu lalu bahwa beberapa minggu lalu, yaitu pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di situ kita belajar bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Dan terbuktilah pada hari ini kita memperingati Tuhan menepati janjinya kepada para murid dan Dia mencurahkan Roh Kudus itu. Nah, kita belajar hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar
mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya bacakan di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dan seterusnya sampai di ayatnya yang ke-21, di situ dijelaskan tentang peristiwa Pentakosta pada saat itu. Bapak yang mau dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum para rasul terjun di dalam pelayanan misi mereka, sebelum para rasul memberitakan Injil kepada banyak orang pada saat itu, mereka dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan. Maksudnya apa? Mereka diperlengkapi dulu sebelum mereka pergi untuk memberitakan Injil. Dan kita lihat Bapak Ibu, setelah dicurahkan Roh Kudus itu kepada mereka, di pasal 2 ayat 41, lahirlah jemaat mula-mula. Peristiwa Pentakosta ini peristiwa yang sangat luar biasa dalam kekristenan, di mana Tuhan menepati janjinya bahwa Tuhan sudah berjanji pada murid-muridnya, bahkan di dalam perjanjian lama Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus, dan Tuhan menepati janjinya. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Kapan Dia tepati janjinya? Itu terserah Tuhan, sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, Roh ini, Roh Kudus ini berbicara tentang, kalau bahasa Ibrani itu ruah, ya. Dan kalau dikatakan seperti angin, seperti api yang turun dari langit, itu sering digambarkan atau sering dikatakan dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa pneuma, yang sama juga artinya dan perjanjian lama bahwa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca di ayat 2 di sini dikatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dia memakai kata pneuma atau ruah di dalam bahasa Ibrani. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kejadian ini, di situ ada banyak orang dari beberapa negara yang lain yang berkumpul di situ. Ya. Dan di ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kitab suci seringkali menggambarkan Roh Kudus itu sebagai angin. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Yehezkiel 37 ayat 9, 10, 14, Yohanes pasal 20 ayat 22. Di situ dijelaskan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu sering digambarkan sebagai angin. Ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Kepada siapa? Kepada orang percaya pada saat itu. Karena di ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Kepada mereka lah hinggap lidah-lidah seperti nyala api pada saat itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara di ayat 3 ini, berarti di sini menjelaskan menjelaskan kepada kita bahwa
bukan kemampuan untuk berbahasa roh yang diberikan kepada mereka. Nah, di ayat 4 dijelaskan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta intinya tidak berbicara tentang bahasa roh. Ya, Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Tetapi memang pada saat itu ada yang kepenuhan roh dan mereka berbahasa roh pada saat itu. Nah, kita belajar hari ini Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus memenuhi mereka di ayat 4 di situ. Jadi bukan hanya rasul-rasul saja yang menerima pada saat itu atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi semua orang Kristen. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu, tetapi kepada semua orang percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang diberikan Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Nah, kita belajar nanti apa itu sebenarnya bahasa roh. Pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan ada banyak sekali di dalam kitab Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan pergi ke sana. Tetapi dikatakan di situ bahwa aku akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pembahasan yaitu bahasa roh. Bahasa roh adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal, tidak pernah mereka pelajari. Ya, dikatakan di situ di ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak Ibu, jadi pada saat itu ada banyak orang yang berkumpul dari berbagai bangsa berkumpul di satu tempat. Ya, di ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ada yang datang pada saat itu, terus dia berbicara dalam bahasa roh, tetapi bahasa rohnya itu dimengerti oleh orang lain. Kenapa? Karena yang dipakai bahasa itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang pada saat itu. Jadi bahasa roh itu ada artinya. Tetapi yang uniknya di sini bahwa mereka tidak mempelajarinya sebelumnya, tapi tiba-tiba tahu. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, saya tidak tahu bahasa Batak misalnya. Terus tiba-tiba saya ke Medan. Terus dengan sendirinya saya langsung bisa bahasa Batak. Atau saya pergi ke Hong Kong, saya tidak tahu bahasa Kantonis. Terus tiba-tiba saya tahu dengan lancar. Itu suatu mujizat daripada Tuhan. Seperti itulah gambaran yang terjadi pada saat itu. Mereka berbahasa dengan bahasa lain, tetapi dimengerti oleh orang lain. Bukan bahasa yang gak jelas, bukan asal ngoceh pada saat itu. Bukan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Itulah bahasa roh yang ada pada saat itu. Jadi bahasa roh ini tidak dipelajari. Saya sekolah teologi beberapa tahun, tetapi tidak ada materi kuliah yang mengajarkan cara bagaimana berbahasa roh. Kenapa? Bahasa roh adalah karunia daripada Tuhan. Dan salah satu karunia Roh Kudus. Jadi kalau berbicara karunia, itu diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang sesuai dengan kehendak Tuhan pada orang itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu harus bisa berbahasa roh. Karunia bahasa roh adalah suatu karunia yang bersifat mujizat, sehingga tidak bisa dipelajari atau dilatih. Jangan sampai kita salah di dalam memahami hal ini, bahwa bahasa roh ini
adalah suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya tidak anti bahasa roh. Kalau saya anti bahasa roh berarti saya menentang ajaran yang ada dalam Alkitab. Tetapi kalau berbicara bahasa roh, kita harus kembali kepada dasar Alkitab yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Yang sudah diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 12 supaya kita lebih mengerti lagi. 1 Korintus pasal 12. Satu Korintus pasal 12 ayat 8 dan 10. Ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa karunia berbahasa roh ini adalah salah satu karunia dari karunia-karunia yang banyak yang lain tentang karunia Roh Kudus itu. Ada yang karunia bernubuat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia mengajar dan sebagainya. Nah, dijelaskan lagi di ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Di dalam Alkitab, karunia berbahasa roh ini selalu ditempatkan di bagian terakhir. Sedangkan karunia yang terutama dikatakan di dalam Alkitab adalah karunia bernubuat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jelas di sini dikatakan bahwa orang yang berbahasa roh itu harus bisa diterjemahkan. Itu harus dimengerti oleh orang lain. Saya bacakan lagi Bapak Ibu. Di 1 Korintus 14 ayat 9. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Jelas di sini dikatakan ya. Kata-katamu sia-sia saja kalau kamu ucapkan di udara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa roh adalah bahasa yang diberikan, yang dianugerahkan Tuhan kepada orang dan tidak bisa dipelajari. Itu dengan spontan dia bisa berkata bahasa roh. Dan Alkitab pun mengatakan kepada kita bahwa itu harus bisa ditafsirkan. Maksudnya apa? Ada artinya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang bahasa roh, ada banyak di dalam kehidupan kita. Makanya tema pada saat ini adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi, untuk bersaksi di tengah dunia. Apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama adalah membawa kita kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita, kapan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Di dalam Efesus pasal 1 dijelaskan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, pada saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu juga Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah membawa kita kepada kebenaran. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Contohnya Bapak Ibu membaca Alkitab ini. Kalau kita hanya sekedar membaca saja, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita, kita akan sulit mengerti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Memberi kuasa untuk bersaksi, ada juga perannya itu menghibur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, contohnya Bapak Ibu mencuri misalnya. Ketika mencuri, terus tiba-tiba seperti ada seorang berkata, jangan mencuri, itu dosa loh. Terus mengingatkan kepada kita. Itu adalah suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang mencuri, tetapi tidak ada merasa bersalah gitu. Biasa-biasa saja. Tidak ada perkataan-perkataan lain yang seperti ada dalam kepala kita ini, kamu telah melakukan dosa. Nah, bagaimana? Padahal sudah mengaku diri sebagai orang Kristen. Berarti kesimpulannya adalah, dia sebenarnya walaupun dia orang Kristen, belum menerima Kristus sebagai juru selamat, belum lahir baru. Orang yang lahir baru pasti berdiam Roh Kudus dalam dirinya. Berbicara tentang lahir baru, itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, bukan berbicara identitas kita sebagai orang Kristen. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia menghibur kita ketika kita mengalami persoalan. Dia memberikan penghiburan di dalam diri kita yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan-penghiburan itu. Makanya kita sebagai orang Kristen, seberat apapun masalah, tetapi kita tetap masih ada pengharapan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Orang yang tidak ada Roh Kudus, ketika dia mengalami persoalan yang begitu banyak, dia bisa bunuh diri. Dia bisa meninggalkan kekristenan, atau menyalahkan banyak orang, atau mencari jalan-jalan yang lain. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita ada Roh Kudus yang berperan sebagai penghibur dalam diri kita. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Ada suatu pribadi yang tidak kelihatan, tetapi nampak jelas di dalam apa yang kita rasakan, apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Itu di dalam diri kita. Bagaimana peran Roh Kudus dalam gereja? Di dalam gereja, Roh Kudus berperan untuk memberikan pertumbuhan di dalam gereja. Maka kalau gereja bertumbuh, itu bukan karena pendetanya, bukan karena gembala, bukan karena siapapun, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Tuhan. Paulus pernah mengatakan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Maka Bapak Ibu, yang kedua adalah bagi gereja peran Roh Kudus ini adalah bisa membangun jemaat. Jemaat bisa bertumbuh di dalam kekristenan. Jemaat bisa bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Pertanyaannya adalah, apa dampaknya? Apa dampak atau hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Dampaknya adalah orang Kristen memiliki buah roh, yaitu memiliki karakter seperti karakter Kristus. Apa itu buah-buah roh? Bapak Ibu tahu, 9 buah roh. Di situ ada kasih, ada pengendalian diri, ada sukacita, damai sejahtera. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya akan berdampak bagi orang lain, dan dia bisa menjadi saksi bagi orang lain melalui cara hidupnya. Menjadi saksi itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kepintaran kita untuk mengatur kata-kata untuk bersaksi bagi orang lain, bukan. Tetapi menjadi saksi bagi orang lain itu, yang pertama adalah kita harus mulai dari diri kita terlebih dahulu, menjadi berkat atau tidak. Saya percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan memiliki 9 buah roh. Dan dia akan memiliki karakter seperti karakter Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang orang itu bisa berbahasa roh atau tidak. Tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah orang itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi di tengah dunia. Di sini jelas dikatakan bahwa di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 juga dikatakan, jikalau penghibur akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum para murid terjun di dalam pelayanannya, Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih kuliah, sebelum saya terjun di dalam pelayanan, sebelum pergi pelayanan, ada namanya itu pelayanan antar semester, ada pelayanan weekend, ada pelayanan 1 tahun. Kalau pelayanan antar semester itu 1 bulan, pelayanan weekend itu setiap hari Sabtu, Jumat, Sabtu dan Minggu. Pelayanan 1 tahun itu kita diutus 1 tahun di beberapa tempat. Sebelum kita pelayanan, di situ pasti ada pembekalan atau memperlengkapi sebelum pergi pelayanan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada para muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dampaknya, bahwa Pentakosta ini juga merupakan peristiwa di mana lahirnya gereja di tengah-tengah dunia, yaitu jemaat mula-mula pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah di hari Pentakosta ini kita memahami dengan benar bahwa pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul pada saat itu. Tetapi kita orang percaya sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak perlu mengundang lagi Roh Kudus datang. Ada Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Perannya apa? Dia memberikan penghiburan kepada kita, membawa kita kepada kebenaran. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang percaya tidak harus berbahasa roh, karena karunia berbahasa roh itu adalah salah satu karunia daripada Tuhan. Kita masing-masing memiliki karunia minimal 1. Entah itu mengajar, entah itu menasehati orang lain, entah itu bernubuat, tetapi minimal kita punya 1. Karunia itu dipergunakan untuk apa? Karunia itu dipergunakan untuk pelayanan. Makanya dikatakan dalam Alkitab bahwa karunia itu seperti satu tubuh. Ya. Satu tubuh. Tangan, mulut, kaki,
kepala, itu yang dikatakan satu tubuh. Dan berbagai karunia itu saling melengkapi satu dan yang lain. Dan itu yang dikatakan, bahwa karunia Roh Kudus ini Tuhan berikan untuk pelayanan di dalam jemaat. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau karunia semua dikasih karunia untuk berkhotbah misalnya. Semua. Terus siapa yang jadi worship leader? Siapa yang jadi pendoa syafaat? Siapa yang lain-lain? Tuhan memberikan karunia kepada setiap jemaat untuk digunakan, untuk membangun jemaat itu. Maka kita harus menyadari, kita karunianya di mana? Kita karunianya di mana? Jangan sampai kita mengatakan bahwa karunia saya berbahasa roh, tapi itu pun bahasa roh itu nggak jelas. Artinya pun nggak ada, nggak bisa ditafsirkan. Kita harus kembali kepada kebenaran Alkitab yang dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperingati hari Pentakosta ini dengan penuh sukacita bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Perannya dalam kehidupan kita untuk memberikan kita, membawa kita kepada kebenaran, memberikan penghiburan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah memberikan pengajaran kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus memandang firman-Mu, kembali kepada kebenaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa disebut sebagai orang-orang Kristen yang benar-benar memiliki karakter seperti Kristus dan kelihatan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami memiliki buah-buah roh itu. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami sering salah di dalam memahami kebenaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.